Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, Panglima Kodam 21 Radin Intan, Majen TNI Kristomai Sianturi, Wagub Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menanam padi serentak di Kabupaten Lampung Timur pada Selasa 20 Januari 2026. Gerakan tanam padi serentak yang digelar Kodam 21 Radin Intan bersama pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penanda kuat kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan yang berlangsung di Desa Braja Fajar dan Desa Braja Emas, Kecamatan Way Jepara pada Selasa 20 Januari 2026 melibatkan gabungan kelompok Tani Kartika Bina Tadi. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menyebut kehadiran TNI dan pemerintah provinsi sebagai suntikan semangat baru bagi petani dan pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal. Menurut Bupati Ella, sektor pertanian tetap menjadi prioritas strategis karena Lampung Timur merupakan salah satu lumbung padi utama di Provinsi Lampung. Ella menjelaskan gerakan tanam padi di Way Jepara akan menjadi wilayah dampingan Kodam 21 Raden Intan dengan luas awal mencapai 2.396 hektar dan berpotensi diperluas ke kecamatan lainnya. Program ini melengkapi berbagai inisiatif sebelumnya seperti Petani Mitra Adiaksa, serta optimalisasi lahan pertanian di sejumlah wilayah Lampung Timur. Panglima Kodam 21 Radin Intan, Mayor Jenderal TNI Kristomai Sianturi menegaskan bahwa gerakan tanam padi serentak ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Menurut Pangdam, kegiatan melibatkan sekitar 250 petani dengan luas tanam awal 500 hektar menggunakan variasi padi Inpari, kedua yang memiliki potensi hasil hingga 8 ton per hektar. Kedepan melalui riset dan pendampingan produktivitas bisa mencapai 10 hingga 12 ton per hektar. Pangdam menambahkan Kodam 21 Radin Intan turut mendorong modernisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya dengan aplikasi Centuration 21 yang mengintegrasikan pemetaan drone dan analisis data untuk memprediksi hasil panen serta mendeteksi gangguan tanaman sejak dini. Ditegaskan Pangdam melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan kelompok tani. Gerakan tanam padi serentak diharapkan mampu mendongkrak produksi beras Lampung Timur, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Mirza menyampaikan capaian program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga akhir tahun 2025, realisasi program MBG di Lampung mencapai 108% dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2,3 juta siswa. Gubernur menekankan pentingnya dilakukan evaluasi karena pemerintah kabupaten dan kota juga tengah menyusun berbagai program daerah. Diharapkan seluruh program tersebut ke depan dapat terintegrasi dengan MBG. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada Selasa 20 Januari 2026 memimpin rapat evaluasi program makan bergizi gratis tahun 2025, sekaligus persiapan tugas Satuan Tugas MBG tahun 2026 di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Selasa 20 Januari 2026. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat tinggi Pemprov Lampung, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Gubernur Mirza menyampaikan capaian program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga akhir 2025, realisasi program MBG di Lampung mencapai 108% dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2,3 juta siswa. Menurutnya evaluasi penting dilakukan karena pemerintah kabupaten dan kota juga tengah menyusun berbagai program daerah.
Gubernur menekankan agar seluruh program tersebut ke depan dapat terintegrasi dengan MBG. Kata Gubernur, pemerintah ingin ada evaluasi bagaimana MBG bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat supply chain dari daerah-daerah setempat. Itu yang akan difokuskan pada 2026. Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya penguatan peran daerah dalam mendukung keberlanjutan MBG, khususnya dari sisi penyediaan bahan pangan. Menurutnya, sebagai daerah penghasil pangan Lampung, seharusnya mampu menyuplai kebutuhan MBG dari desa-desa sendiri. Selama ini masih banyak yang mengambil dari luar daerah. Program pemerintah kabupaten kota ke depan harus menyiapkan desa-desa agar bisa mensupport makanan untuk MBG, bukan malah ambil dari kecamatan lain atau dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya saja pemirsa, Perum Bulog kantor wilayah Lampung mencatatkan serapan jagung petani sekitar 19.000 ton di tahun 2025. Meski masih jauh di bawah target 80.000 ton. Capaian tersebut menjadikan Lampung posisi kedua nasional di bawah Jawa Timur. Bulog Lampung tahun 2026 akan terus meningkatkan serapan jagung petani. Seiring target nasional juga naik menjadi 1 juta ton. Kepala Bulog Kanwil Lampung Rindo Saputra mengatakan pihaknya telah berupaya optimal dalam realisasi pengadaan jagung pipil di Lampung sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Diuraikan pengadaan jagung sebanyak 19.000 ton, secara nasional peringkat 2 terbesar dibanding dengan Bulog di seluruh Indonesia. Terkait alasan tidak tercapainya target 80.000 ton tersebut, Rindo mengungkap sejumlah faktor utama yang terletak pada penyesuaian regulasi dan fleksibilitas harga di tingkat petani yang sangat dinamis. Menurutnya, kategori penyerapan jagung pipil oleh Bulog harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kadar air maksimal 14%. Selain itu, kata Rindo, persaingan dengan swasta juga lebih dinamis, karena swasta lebih fleksibel termasuk soal harga. Namun capaian 19.000 ton sudah cukup mengukuhkan posisi Lampung sebagai barometer jagung nasional di bawah Jawa Timur. Menyongsong tahun 2026, Bulog Lampung bersiap melakukan penyerapan sesuai ketentuan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Direktur Utama Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas jagung dan tanaman pangan lainnya. Saat tanam jagung bersama Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo di Lampung Selatan beberapa waktu yang lalu, Zulas meyakinkan kepada petani, pemerintah melalui Bulog akan terus meningkatkan serapan jagung petani. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masuk ke dalam jajaran 10 rumah sakit terbaik nasional. Dominasi pelayanan pelanggan kecelakaan Jasa Raharja. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk menerima penghargaan dari PT Jasa Raharja pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Jasa Raharja yang berlangsung di Ballroom Jasa Raharja Pusat pada Rabu 7 Januari 2026. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masuk jajaran 10 rumah sakit terbaik nasional. Menerima penghargaan dari PT Jasa Raharja pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Jasa Raharja yang berlangsung di Ballroom Jasa Raharja Pusat pada Rabu 7 Januari 2026. Penghargaan ini diberikan kepada rumah sakit terbaik nasional yang dinilai memiliki kinerja dan kontribusi optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dikenal dengan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengedepankan prinsip cepat ditangani, tepat dilayani. Dengan respon cepat untuk keselamatan pasien, serta pelayanan yang sigap, peduli, dan profesional. Imam Ghazali menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Dirinya menambahkan Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk terus memperkuat layanan yang berfokus pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama, didukung dengan koordinasi yang solid serta pelayanan terintegrasi
demi pemulihan pasien yang lebih optimal. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk menjadi salah satu dari 10 rumah sakit terbaik nasional yang diundang secara khusus untuk menerima penghargaan secara langsung pada acara puncak hari ulang tahun ke-65 Jasara Harja. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya saja pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy untuk mengembangkan potensi panas bumi geotermal di kawasan Suwoh Sekincau. Proyek energi terbarukan ini diharapkan tidak hanya memperkuat tekanan energi nasional, tetapi juga mampu mendongkrak pendapatan daerah melalui skema dana bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy untuk mengembangkan potensi panas bumi geotermal di kawasan Suwoh hingga Sekincau. Proyek energi terbarukan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mampu mendongkrak pendapatan daerah melalui skema dana bagi hasil. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus menilai kerjasama tersebut sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Menurutnya, pengembangan geotermal Suwoh Sekincau merupakan peluang besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Lampung Barat agar memberi nilai tambah nyata bagi pembangunan. Parosil menjelaskan kehadiran proyek geotermal akan memberikan kontribusi fiskal bagi daerah melalui mekanisme DBH. Tambahan pendapatan tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tancap gas meningkatkan intensitas pengangkutan sampah sepanjang tahun 2026. Langkah untuk mengoptimalkan pelayanan kebersihan di Bandar Lampung itu dengan menambah 46 unit armada. Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Budi Ardianto, mengatakan penambahan armada dilakukan guna memastikan seluruh wilayah, khususnya 20 kecamatan terlayani secara maksimal. Diterangkan Budi, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung telah mengoperasikan 60 unit dump truck dan 20 unit truk ambrol. Selain itu terdapat 25 unit mobil carry yang difokuskan untuk menjangkau jalan protokol serta kawasan permukiman yang sulit diakses kendaraan besar. Pada 2026, Pemkot Bandar Lampung kembali menambah armada kebersihan yang terdiri dari 20 unit dump truck, 15 unit truk ambrol, dan 11 unit mobil carry. Menurut Budi, penambahan armada tersebut dilakukan seiring tingginya intensitas pengangkutan sampah yang dilakukan setiap harinya. Berdasarkan data tempat pembuangan akhir Bakung, volume sampah yang masuk setiap harinya mencapai ratusan ton. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, peristiwa angin puting beliung menerjang perumahan Indah Lestari Lubuk yang berada di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa sore pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat amukan angin, 5 rumah warga mengalami kerusakan. 5 rumah warga di perumahan Indah Lestari, Lubuk, Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dilaporkan mengalami kerusakan akibat angin puting beliung yang terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkarat Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, mengatakan peristiwa terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah itu. Atas peristiwa tersebut, pihaknya bersama BPBD Kabupaten Lampung Selatan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Tim bersama BPBD langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada korban jiwa, serta membantu warga membersihkan rumah dari runtuhan atap rumah yang rusak akibat terjangan angin puting beliung. Hingga saat Damkarat Lampung Selatan masih berjibaku membantu masyarakat yang terdampak bencana untuk membersihkan serta memperbaiki bangunan yang rusak.
Dirinya menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan segera melapor jika terjadi keadaan darurat di wilayah masing-masing. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk di Jalan Lintas Tengah, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 20 Januari 2026. Merenggut 1 nyawa dan 3 lainnya luka-luka serius. Kecelakaan berawal dari sebuah fuso bermuatan sapi dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni. Diduga remblong sehingga sopir hilang kendali. Menurut saksi di lokasi kecelakaan terjadi ketika truk fuso BE8311PR bermuatan sapi yang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni diduga mengalami remblong. Akibatnya, truk fuso yang dikemudikan Sugi Haryanto, 48 tahun, warga Jonggol Bogor tersebut menabrak truk kol diesel BE8358 AMN bermuatan padi yang berada tepat di depannya. Benturan keras tak terhindarkan hingga truk fuso kembali menghantam truk box B9917 SXV bermuatan pepaya. Ditabrak dari belakang. Oh, jadi mobil abang yang ditabrak? Iya, dari belakang beruntun. Katanya sih remblong, mau dari Lampung Tengah mau ke Serang. Akibat insiden tersebut, sopir truk fuso Sugi Haryanto meninggal dunia di lokasi dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Pengemudi truk kol diesel Joko Susilo berusia 29 tahun, warga Jati Agung, Lampung Selatan, mengalami luka robek di dahi kanan dan lutut kaki kanan. 2 korban lainnya, Abdurrahman berusia 27 tahun dan Eden Sukandar berusia 29 tahun, yang berada di salah satu kendaraan mengalami sejumlah luka serius. Mulai dari luka robek, lecet di beberapa bagian tubuh hingga patah tulang tangan kanan. Sementara 1 meninggal dunia, 1 luka berat dan 2 luka ringan. Untuk penanganan jalur guna menjamin terciptanya kelancaran lalu lintas, kami saat evakuasi kami buka tutup arus. Namun sekarang dapat kita lihat tim kami sedang melakukan olah TKP dan evakuasi kendaraan yang terlibat. Petugas Satlantas Polres Lampung Selatan yang menerima laporan langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi kejadian, memberikan pertolongan kepada para korban, serta melakukan evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, Aibtu Imade Agus Dwiana, mengingatkan pengemudi berhati-hati dalam berkendara dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum bepergian. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 anak buah kapal nelayan terdampar di Pulau Segama, Kabupaten Lampung Timur. Evakuasi berlangsung sulit akibat cuaca buruk dan gelombang yang tinggi. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 5 anak buah kapal nelayan yang terdampar di Pulau Segama, Kabupaten Lampung Timur. Proses evakuasi berlangsung cukup menantang karena kondisi cuaca buruk disertai gelombang tinggi. Diketahui kapal nelayan mengalami kebocoran akibat diterjang ombak saat melaut, sehingga para ABK terpaksa menyelamatkan diri terdampar di Pulau Segama. 5 ABK yang berhasil dievakuasi masing-masing bernama Muhtar, Kadir, Samsul, Saldi, dan Yaldi. Kelimanya merupakan warga Desa Keramat, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Kapal nelayan berangkat dari pelabuhan Bakauheni untuk melaut. Namun di tengah perjalanan, kapal mengalami kebocoran akibat cuaca buruk. Terhadap kecelakaan kapal
nelayan Mutiara Jaya yang karam di sekitaran Pulau Segama Kecil, Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah korban sebanyak 5 orang yang merupakan warga Dusun Keramat, Lampung Selatan. Saat ini kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas melalui Posar Bakauheni yang didampingi oleh Ditpol Airut Polda Lampung, Satpol Airut Polres Lampung Selatan, dan juga keluarga korban. Alhamdulillah telah berhasil mengevakuasi seluruh korban dengan keadaan selamat. Setelah menerima laporan dari masyarakat dan keluarga korban, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi menggunakan kapal KN SAR Basudewa. Jarak tempuh dari Bakauheni ke Pulau Segama mencapai kurang lebih 3 jam. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke darat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya saja pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 10,63 kg yang disamarkan dengan muatan buah durian. Barang haram tersebut diketahui berasal dari Provinsi Aceh dan rencananya akan diedarkan ke Pulau Jawa. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam rilis resmi pada Senin malam 19 Januari 2026. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari menjelaskan, pengungkapan dilakukan pada Kamis 15 Januari 2026 di ruas Jalan Tol Trans Sumatera, terbanggi besar Pematang, Panggang Kayu Agung, KM 228 Kabupaten Mesuji. Petugas mengamankan 1 unit truk yang mengangkut sabu seberat 10,63 kg. Narkotika tersebut disembunyikan dengan cara ditutupi buah durian untuk mengelabuhi petugas. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka berinisial YD berusia 33 tahun, berperan sebagai kurir, sementara YT berusia 28 tahun dan MR 42 tahun, bertindak sebagai pendamping selama perjalanan. Menurut Kompol Andri Yulianto, Kasubdit Penmas Bit Humas Polda Lampung mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu senilai sekitar 15 miliar rupiah tersebut berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Pulau Jawa. Ya, jadi tanggal 15 Januari kemarin, 15 Januari 2026, itu Direktorat Narkoba Polda Lampung telah berhasil mengungkap kasus sabu seberat 10,63 kg. Itu di TKP-nya di Jalan Tol Trans Sumatera, terbanggi besar ya, kurang lebih di kilometer 228 Kabupaten Mesuji. Ketiga tersangka saat ini telah diamankan di Mapolda Lampung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dengan keberhasilan pengungkapan ini, diperkirakan sekitar 40.000 jiwa dapat terselamatkan dari bahaya narkotika. Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, aksi pencurian kembali meresahkan warga Lampung Selatan. Dalam satu malam, kawanan maling nekat membobol 4 rumah warga di Dusun Kubuk Jambu, Desa Babatan, Kecamatan Katibu. Pelaku beraksi saat korban tengah tertidur lelap dan berhasil menggasak harta benda korban. Tak sampai 1 bulan, komplotan maling kembali beraksi di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Kali ini warga Dusun Kubak Jambu, Desa Babatan dibuat resah oleh aksi kawanan maling spesialis pembobol rumah. Dalam semalam, komplotan ini menyatroni 4 rumah warga. Salah satu korban mengatakan aksi pencurian ini terjadi pada malam hari, bahkan saat korban berada di dalam rumah. Pelaku terbilang nekat. Diketahui pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah, lalu keluar melalui pintu belakang. 4 rumah yang menjadi sasaran pencurian, masing-masing milik Yudi Aristian, Medi, Ismat, dan Usman. Keempatnya masih desa yang sama. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
Kemungkinan bisa disimpulkan kejadian itu sekitaran jam 2 jam 3. Soalnya kan saya itu masih jam 1 itu masih belum tidur, masih makan roti, masih ngerokok di sini. Nah, setelah jam 1 baru saya tidur. Tadi ketahuan sekitar jam berapa? Jadi kejadian itu ya pagi, sekitar jam 6 anak gadis saya bangun ke dapur, pintu udah kebuka, motor satu udah nggak ada. Dari rumah korban, Usman pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga, di antaranya beberapa unit telepon genggam, uang tunai, kartu ATM, serta STNK kendaraan. Sementara dari rumah korban lainnya, maling menggasak 2 unit sepeda motor, masing-masing Honda Beat dan Honda Revo. Kadang di luar, kalau pulang ngaji udah tengah malam itu, biasanya ya di luar aja digembok tapi. Digembok dikunci juga teh ya? Iya. Tadi malam sekitar jam berapa teh kejadian motor dicurinya? Jam 2 itu sempat buka jendela gitu kan, bangun, sempat emang ini ngelihat gitu. Oh, ngelihat Lihat motornya. Ya, oh. Jam 2 itu masih ada sih jam 2 itu. Hingga kini pelaku pencurian masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap. Sementara Kapolsek Katibung belum memberikan keterangan resmi terkait maraknya aksi pencurian di wilayahnya. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung kembali menahan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara yang merugikan negara hingga 2,9 miliar rupiah. Penahanan dilakukan pada Senin malam 19 Januari 2026. Sebelumnya penyidik telah lebih dahulu menetapkan dan menahan Ahmad Alamsyah selaku sekretaris DPRD sekaligus pengguna anggaran. AA saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Waihui, Lampung Selatan. 2 tersangka yang ditahan yakni IF selaku bendahara pengeluaran OPD serta F selaku kepala subbagian evaluasi dan pelaporan bagian keuangan Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun anggaran 2022. Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung Armen Wijaya mengatakan kedua tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. 2 tersangka yakni IF dan F memenuhi panggilan penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Waihui. Armen menegaskan penyidik masih terus mendalami perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, sebanyak 102.829 peserta jaminan kesehatan nasional kategori penerima bantuan iuran di Kabupaten Tanggamus dinonaktifkan sejak awal Januari 2026. Penonaktifan ini merupakan bagian dari penyesuaian kepesertaan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial dengan data bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Sebanyak 102.829 peserta jaminan kesehatan nasional kategori penerima bantuan iuran di Kabupaten Tanggamus dinonaktifkan sejak awal tahun 2026. Penonaktifan ini merupakan bagian dari penyesuaian kepesertaan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial dengan data bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Dr. Andes Hardansyah MM mengatakan, penonaktifan dilakukan secara acak atau random, seiring kebijakan kepesertaan PBI APBD yang kini sepenuhnya mengacu pada DTKS. Dirinya menjelaskan pemutakhiran data kemiskinan dilakukan secara rutin setiap bulan, melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Next Generation pada tanggal 1 hingga 11 setiap bulannya. Hardiansyah menegaskan peran dinas sosial terbatas pada penginputan data usulan baik untuk kepesertaan BPJS Kesehatan baru maupun pengaktifan kembali peserta yang non-aktif. Dinas Sosial memastikan pelayanan tetap dibuka sejak 12 Januari 2026. Warga yang kepesertaan JKN PBI-nya non-aktif namun membutuhkan layanan kesehatan pada kembali mengajukan usulan ke Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pelaksana tugas PLT Ketua DPD 2 Partai Golkar Lampung Utara, Aprozi Alam, bersama anggota fraksi Golkar DPRD Lampung Utara, serta jajaran pengurus melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis pada Selasa 20 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua elit politik di Lampung Utara itu sepakat untuk memperkuat sinergi guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan sikap politik Partai Golkar sebagai pendukung utama pemerintah daerah. Aprozi Alam yang juga anggota DPR RI dari Dapil Lampung II mengatakan pertemuan yang berlangsung secara formal itu lebih bersifat silaturahmi, layaknya pertemuan sahabat lama yang jarang bertemu. Menurut Aprozi, bupati atau kepala daerah merupakan pembina politik di daerah. Oleh karena itu, Partai Golkar beserta seluruh elemen kader di Lampung Utara perlu membangun sinergi untuk menyatukan visi pembangunan daerah. Aprozi menambahkan pembahasan masih berkisar pada dinamika politik dan pembangunan di Lampung Utara, namun enggan merinci materi diskusi secara detail. Apri juga mengungkapkan salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar Lampung Utara. Terkait Musda, Aprozi menyampaikan bahwa Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan kesediaannya untuk hadir sekaligus memberikan sambutan sesuai jadwal. Musda Golkar Lampung Utara akan digelar pada Sabtu 24 Januari 2026. Musda Golkar Lampung Utara rencananya akan dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan Arrosak. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, menekankan pentingnya sinergitas organisasi wanita sebagai kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung, masa bakti 2025 hingga 2030 di Balai Kratun pada Selasa 20 Januari 2026. Sebagai penasehat Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung, Wulan Mirza mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Hanjar Rita Gatot yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Ia menegaskan Badan Kerjasama Organisasi Wanita memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi 69 organisasi wanita yang terdaftar di Provinsi Lampung. Menurut Batin Wulan, Badan Kerjasama Organisasi Wanita adalah organisasi besar dan strategis sebagai pengurus, bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk menggerakkan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Mengusung tema sinergitas, Badan Kerjasama Organisasi Wanita dalam mewujudkan perempuan yang berdaya menuju Lampung maju. Batin Wulan Mirza menekankan bahwa keberdayaan perempuan tidak hanya diukur dari ruang karir, tetapi juga dari kemampuan memberi dampak sosial tanpa meninggalkan peran utama dalam keluarga. Ia mendorong pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita periode 2025 hingga 2030 untuk menyusun program kerjasama yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, termasuk penguatan digitalisasi organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.